Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertatap maya pada pagi hari ini. Untuk lebih semangatnya belajarnya, kita mulai dengan tepuk semangat. Dipimpin Mutia. Semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kamu semua ya. Bapak mengingatkan kepada kamu, kita harus selalu menjaga kesehatan ya, karena sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi ya. Kita harus menerapkan yang namanya 5M. Apa itu 5M? Pakai masker. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Cuci tangan. Tadi Bapak sudah lihat semuanya, alhamdulillah hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa dulu agar pembelajaran ini bisa bermakna dan juga bisa kamu serap dengan baik. Pimpin Yusuf untuk berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Yusuf ya sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Ya. Masih ingat nggak tentang pelajaran yang kemarin? Tentang Proklamasi kemerdekaan. Ya, proklamasi itu dibacakan oleh siapa? Soekarno, Pak. Bapak Insinyur Soekarno. Dan Muhammad Hatta ya. Kita harus selalu menghargai atau mengingat peristiwa-peristiwa yang penting di dalam sejarah bangsa Indonesia ya. Karena bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarahnya. Sudah siap semuanya alat tulisnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2 yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Itu sekarang kita belajar pada pembelajaran ketiga. Nah, untuk menciptakan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap bangsa ini, maka kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya bersikap tegak. Kita dengarkan. Siap. Pelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri kalimat efektif. Yang keempat, melalui pengamatan video yang ditayangkan di Zoom, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Selanjutnya, nah ini adalah kalimat efektif. Coba Rangga. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara dan penulis yang terdiri atas kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini contoh kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Aji, apa yang pertama, Ji? Menghindari kata depan di, ke, dan sebagai subjek. Tidak ada subjek, ganda, singkat, dan jelas sesuai dengan pola kalimat, memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Ayo mencoba. Coba. Nanti ada. Iya, Pak. Coba baca yang pertama. Di kamar Eza membaca sedang buku. Apakah itu kalimat efektif? Bukan, Pak. Bukan. Bagaimana kalimat efektifnya yang benar? Eza sedang membaca buku di kamar. Ya, benar. Itu adalah kalimat efektif.
Boleh kasih tepuk tangan buat Mutia sudah menjawab dengan benar ya. Kedua, siapa yang bisa? Yang keras suaranya Haji, coba. Andi pergi ke sekolah dan Andi naik sepeda. Apakah ini kalimat efektif? Bukan, Pak. Kenapa dia ini bukan kalimat efektif? Saya, Pak. Coba Arsad. Yang benar kalimatnya apa? Pergi sekolah naik sepeda. Andi pergi ke sekolah naik sepeda. Sepeda. Ya, jadi itu merupakan kalimat efektif ya. Yusuf, coba yang ketiga dibaca. Bulan ini kami berwisata ke Malioboro, ke Candi Borobudur, ke keraton. Seandainya tidak ada pandemi. Apakah ini merupakan kalimat efektif? Tidak, Tidak. Kenapa? karena apa nih? Ya, Bertele-tele. kurang efektif. Paham sampai sini? Paham, Paham, Pak. Bacalah teks berikut ini dalam hati. Bapak sudah mengirimkan LKPD-nya ya? Sudah kamu baca? Sudah, Pak. Nah, kamu sudah baca kan? Oke, nah sekarang tugas kamu adalah melengkapi kalimat efektif dengan peta pikiran. Ini tentang pertempuran Ambarawa. Kamu tinggal tuliskan jawabannya di sini. Yang berkaitan dengan kata tanya apa, kamu cari jawabannya ada di teks pertempuran Ambarawa. Jelas tugasnya? Jelas. Jelas, Ya, Pak. nanti kamu foto, lalu kamu kirimkan ke Google Classroom. Ya, pastikan video atau cara fakta unik tentang hewan hiena. Hukum ini berkata siapa yang kuat dialah yang menang. Inilah hukum yang berlaku di dunia hiena. Di mana kelompok binatang ini biasanya malas untuk berburu, melainkan lebih suka dengan merebut hasil buruan dari predator lainnya. Nah, sekarang ini coba Angga baca. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Sudah, Pak. Ya, nanti dijawab ya. 3 soal, ditulis di buku tulis, kamu foto, lalu kirimkan ke Google Classroom. Ya, kamu lampirkan fotonya. Oke. Nah, ini apa nih? Sesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Coba Yusuf baca. Yang pertama apa? Kamuflase. Ya, Kamuflase. Belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, Kevin. Mimikri bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Udah, yang ketiga apa Safira? Autotomi melepas bagian tubuh. Untuk Cicak. melindunginya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Jika cicak itu tertangkap, maka dia akan melepaskan bagian tubuhnya, yaitu ekornya. Setelah putus tuh ekornya, nanti dia akan tumbuh lagi ekornya seperti semula. Jadi, dengan cara melepaskan bagian tubuhnya disebut dengan Autotomi. Iya, autotomi. Autotomi. Hewannya apa aja? Hewannya Cicak, apa aja? Cicak Cicak. Cicak dan kadal. dan kadal. Ya, yang keempat adalah menggulungkan diri. Alfat, baca Alfat.
Menggulungkan diri, terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Ya, kamu tahu lipan? Lipan tahu nggak? Tahu, Pak. Nah, itu dia. Jadi kalau kamu colek nih lalu ini, maka dia akan menggulungkan diri kan? Iya. Iya. Kalau di tumbuhan ketika dicolek, dia kuncup daunnya. Malu, Pak. Putri Putri malu. malu. Ya, kalau di pohonan. Nah, kalau ini namanya terenggiling. Nah, terenggiling ini menyesuaikan dirinya, menggulungkan tubuhnya ketika ada pemangsa. Ya, maka dia akan membentuk tubuhnya itu menjadi spiral. Nah, sehingga pemangsanya ini kesulitan untuk memakan terenggiling tersebut. Ya, jadi ini adalah cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk dia bertahan hidup dan dia untuk menghindari diri dari serangan musuh. Nah, di sini kamu sudah tahu kan tadi bagaimana cara hewan menyesuaikan diri. Maka tugas kamu adalah mencari tahu cara penyesuaian dirinya. Yang pertama ini apa? Cumi-cumi. Cumi. Cumi. Yang kedua apa? Walang sangit. Langit. Yang ketiga, Siput. sudah Bapak kirimkan tadi pagi LKPD-nya. Sudah dilihat? Sudah, Sudah. Pak. Ya, Sudah. kerjakan ya. Apa pelajaran yang kalian pelajari hari ini? Kalimat efektif, cara menyesuaikan menyesuaikan hewan. dengan hewan. Menyesuaikan diri hewan. Dengan Terus apa lagi? Hewan. Mempelajari hewan hyena. Ya, mempelajari hewan hyena. Terus apa lagi? Cara hewan Cara menyesuaikan diri hewan dengan lingkungan. Ya, cara menyesuaikan diri hewan dengan lingkungannya. Sekarang, bagaimana perasaan kalian saat mempelajari materi ini? Senang, Pak. Ya, terus? Sangat senang. Senang ya? Menyenangkan, Pak. Dan serius. Terus? Dapatkan pengetahuan tentang kalimat efektif dan cara penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. Iya, coba Alfat, ambil kesimpulannya, Pak, dari ini. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara, penulis yang terdiri atas kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, cara penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. Agar tetap dapat bertahan hidup. Ya, Agar dapat tetap hidup. tetap bertahan hidup. Kita pimpin doa, Haji. Haji pimpin doa, teman-teman. Sebelum kita selesai pelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih ya anak-anak yang sudah hadir hari ini. Ya, silakan kerjakan LKPD-nya dan juga ada lembar evaluasinya. Kamu bisa lihat di Google Classroom. Ya, silakan kamu kerjakan. Kalaupun ada yang mau bertanya, silakan kamu WA Bapak. Japri nggak apa-apa atau di grup juga nggak apa-apa. Oke? Oke, terima kasih anak-anak yang sudah hadir hari ini. Kita ketemu lagi besok. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.